Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Sabina Anastasia. Saya dari kelas 1A, kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai bahan kimia beracun. Berikut adalah simbol dari bahan kimia beracun. Simbol bahan kimia ini menunjukkan bahwa bahan tersebut beracun. Keracunan yang bisa disebabkan bahan kimia tersebut bisa bersifat akut dan kronis, bahkan bisa hingga menyebabkan kematian pada konsentrasi yang tinggi. Keracunan karena bahan dengan simbol di atas bukan hanya terjadi jika bahan masuk melalui mulut saja, tetapi bisa juga dengan melalui pernafasan atau melalui kontak dengan kulit. Contoh bahan kimia yang bersifat beracun, misalnya arsen triklorida dan merkuri klorida. Cara penanganannya yaitu dengan menghindari kontak langsung dengan kulit, hindari menelan, serta gunakan selubung masker untuk mencegah uapnya masuk ke pernafasan. Penanganannya juga bisa dengan menggunakan ruang khusus atau lemari asam dan ruang kerja yang berventilasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Munawaroh dari Pendidikan Biologi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bahan korosif. Bahan korosif adalah bahan yang dapat merusak jaringan hidup dan menimbulkan iritasi seperti luka bakar atau kulit mengelupas. Contoh bahan korosif adalah asam sulfat dan asam nitrat. Penanganan apabila terkena bahan korosif pertama, bagian yang terkena bahan korosif harus dibilas dengan air dingin selama 10-20 menit. Lalu semua barang-barang, pakaian, atau perhiasan yang terkena bahan korosif harus dijauhkan. Setelah itu, luka yang terkena bahan korosif harus diikat atau ditutup dengan kain bersih. Apabila luka mengalami gejala, maka harus perlu penanganan medis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tati Hartati. Di sini saya akan menjelaskan bahan kimia yang mudah meledak atau bersifat eksplosif yang simbolnya dilambangkan dengan huruf E. Contoh dari bahan yang mudah meledak ini adalah amonium nitrat, TNT, TATP, RDX, KClO3, NH4NO3. Prosedur penyimpanan bahan kimia yang mudah meledak ini harus disimpan pada bangunan yang kokoh. Penerangan pada bangunan sebaiknya menggunakan lilin atau lampu petromax yang dapat dibawa kemana-mana. Yang ketiga, bahan bangunan tempat penyimpanan bahan kimia yang bersifat eksplosif ini tidak boleh ada bahan seperti oli, minyak, atau bahan lain yang dapat memicu adanya ledakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asif Farida dari kelas 1A Biologi kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan simbol mudah terbakar dan cara penanganannya. Simbol ini menunjukkan suatu bahan kimia yang memiliki titik nyala rendah dan mudah terbakar dengan api. Contohnya itu bensin, eter, alkyl butana, aseton, dan lainnya. Jika terkena bahan tersebut dan menyebabkan luka pada kita, hal yang pertama kita lakukan, jauhkan bahan kimia yang terkena kita. Yang kedua, bilas luka kita dengan air yang mengalir selama 10-20 menit. Yang ketiga, untuk menjaga kondisi luka agar tidak semakin parah, bungkus area luka tersebut dengan perban secara longgar. Yang keempat, jika luka tersebut tidak terlalu dalam, kita bisa menggunakan pereda nyeri. Namun, jika luka tersebut sangat berat, kita bisa segera ke IGD. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Diva Novisandrian dari kelompok 2 kelas 1A. Saya akan menjelaskan tentang bahan kimia oksidator.
Bahan kimia oksidator adalah bahan kimia yang tidak mudah terbakar tapi dapat menimbulkan kebakaran. Ini dikarenakan sifat bahan kimia ini dapat menghasilkan oksigen, yang merupakan salah satu syarat terjadinya api. Bahan ini dapat memberikan oksigen pada suatu reaksi meskipun tidak ada udara. Beberapa bahan oksidator memerlukan panas untuk menghasilkan oksigen, sedangkan pada bahan lainnya dapat menghasilkan oksigen pada suhu kamar. Contoh bahan kimia oksidator adalah hidrogen peroksida, kalium klorat, kalium permanganat, dan asam nitrat. Cara penanganan bila terkena bahan kimia oksidator yaitu 1. Suhu ruangan dingin dan berventilasi. 2. Jauhkan dari sumber api, listrik, dan bara rokok. 3. Jauhkan dari bahan-bahan cairan mudah terbakar atau reduktor. Sekian dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Najara, kelompok 2 Teknik Laboratorium, kelas 1A, jurusan Pendidikan Biologi. Di sini saya akan menjelaskan salah satu simbol dari bahan kimia, yaitu iritan atau iritasi. Nah, bahan kimia ini tidak menyebabkan korosi, tetapi dapat menyebabkan inflamasi jika terkena langsung pada kulit kita ataupun sapu lendir. Nah, inflamasi itu berupa seperti bengkak, kemerahan, nyeri, ataupun rasa panas. Nah, cara terbaik ketika kita akan menggunakan bahan kimia iritan ini atau menyebabkan iritasi ini, maka harus melindungi kulit kita seperti menggunakan jas lab, sarung tangan, ataupun masker agar tidak terhirup. Kalau misalnya bahan iritannya sudah terkena kulit, maka harus segera dibilas dengan air mengalir, lalu kemudian jika memang menyebabkan luka yang parah harus segera dibawa ke pusat kesehatan terdekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hida Sofiatul Alia dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan dangerous for environmental, bahan berbahaya bagi lingkungan. Dapat menyebabkan efek tiba-tiba atau dalam selama waktu tertentu pada suatu lingkungan air, tanah, udara, tanaman, mikroorganisme, dan menyebabkan gangguan ekologi. Contoh bahannya ada tributil, timah kloroda, tetraklorometan, dan petroleum hidrokarbon seperti pentana dan petroleum bensin. Pencegahannya itu buang pada tempat yang telah ditentukan, pisahkan dengan bahan lainnya, hindari kontak atau bercampur dengan lingkungan yang dapat membahayakan makhluk hidup, hindari pembuangan langsung ke lingkungan. Sekian, terima kasih.